Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pasukan dari kerajaan Aram datang ke rumah Nabi Elisa, hendak menangkap dia. Mereka rencana menangkap Elisa oleh karena Nabi Tuhan ini dianggap membocorkan rencana peperangan Raja Aram terhadap bangsa Israel. Ketika pasukan Aram ini menyerbu rumah Elisa, maka paniklah bujangnya. Dia berkata, "Celakalah kita." Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Elisa berkata, "Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Elisa melakukan tindakan profetik. Dia berdoa supaya mata rohani bujangnya terbuka. Maka terlihatlah oleh bujang atau ajudannya Nabi Elisa ini, bisa juga dia yang bernama Gehazi. Maka tampaklah di hadapan bujangnya ini ada pasukan berkuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa lebih banyak dari yang datang menyerang. Hal itu terjadi ketika mata rohaninya mulai terbuka. Hari-hari ini situasi di sekitar kita dilanda kepanikan yang luar biasa. Iman masing-masing orang mulai goncang dan goyah melihat situasi yang ada. Ketika orang mengalami demam, batuk, dan pilek, pikirannya sudah melayang kemana-mana. Takut kalau ini karena virus corona. Takut kalau nanti jadi COVID dan lalu kemudian dirawat dan mati. Padahal sebelumnya ketika batuk, pilek, dan demam dianggap biasa saja. Dan kita sering tahu obat apa yang cocok untuk mengatasi demam, batuk, pilek, dan sebagainya. Kalau ingat tahun lalu saat COVID pertama kali menyerang dan melanda bangsa ini, orang mulai panik luar biasa. Kita mulai akrab dengan benda yang bernama hand sanitizer, atau kadang-kadang disebut dengan kata antis. Tapi ketika dicari di berbagai toko dan supermarket, sudah tidak ada. Bahkan masker yang jarang sekali disentuh orang, jarang orang beli masker. Saya pun kalau keluar-keluar saat itu hanya menggunakan slayer dari kain. Tiba-tiba harganya melonjak luar biasa. Jadi mahal sekali. Hari ini hand sanitizer dan masker mudah ditemui di mana-mana. Bahkan dijual di jalanan dengan harga yang murah sekali. Meskipun demikian tidak ada lagi antrian orang berebut untuk membelinya. Belakangan ini makin tersebar kabar kalau susu beruang bisa melemahkan virus COVID. Orang pun mulai berdatangan ke toko yang menjual susu beruang, lalu dibeli berapapun harganya dan berapapun stoknya. Tidak ketinggalan muncul kabar baru, ada obat yang bernama Ivermectin yang dianggap mampu menyembuhkan COVID. Padahal sebelumnya obat ini obat cacing biasa yang belum tentu orang paham dengan mereknya. Kalau untuk mengobati cacing tinggal bilang beli obat cacing, itu saja. Oleh karena panik dalam membeli,
dengan berbagai berita yang menyebar obat yang asalnya harganya cuma 7-8 ribu satu strip bisa jadi 350-400 ribu, bahkan juga harganya bisa mencapai 700 ribu. Selain itu, tidak jarang orang mulai spekulasi dengan berbagai obat dan vitamin alternatif. Kita mendengar ada kata imbus, lianhua, dan berbagai tindakan alternatif lain yang banyak kita temui di media sosial. Ada orang yang berkata sembuh karena menghirup uap, ada yang sudah membaik karena minum kelapa muda, makan telur rebus, dan sebagainya. Bahkan ada gereja yang bagi-bagi obat tertentu karena dianggap bisa menyembuhkan COVID. Tidak salah dengan obat atau vitamin, tidak ada yang keliru dengan tindakan alternatif yang disampaikan, yang tersebar di video-video ataupun di artikel-artikel. Tapi hari ini saya mau ajak untuk kita kembali pada firman Tuhan. Kita kembali pada tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak salah kita minum obat atau vitamin tertentu untuk pencegahan atau mengatasi COVID. Bahkan melakukan tindakan alternatif apapun. Maksudnya tindakan alternatif yaitu tindakan yang di luar perawatan medis. Tapi satu hal, jangan sampai kita menjadi panik lalu melupakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingat ketika menjelang akhir 2020, saya dapat pesan Tuhan pada awal Desember. Biasa ketika akhir tahun saya berdoa, Tuhan, apa untuk tahun berikutnya yang harus saya kerjakan? Saat itu Tuhan berkata, tahun depan aku mau pakai kamu dalam kapasitas yang lebih besar dan lebih luas dari saat ini. Saya aminkan pesan Tuhan itu. Bahkan saya tuliskan di buku agenda saya. Tapi kenyataannya 13 Desember 2020 saya terkena COVID. Maksud saya tanggal 16 Desember 2020 saya terkena COVID. Saya dirawat di rumah sakit. Saya masuk ruang isolasi. Mana Tuhan mau pakai saya untuk hal yang besar? Saat saya ada di ruang isolasi, saya sempat berkata, Tuhan, kok saya ada di sini? Lebih baik saya mati saja, Tuhan. Sudah tidak kuat saya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan pesan profetik yang saya terima beberapa hari sebelumnya. Saat itu timbul semangat lagi. Dan saya percaya, saya tidak akan mati karena COVID. Karena masih ada tugas yang belum selesai. Bagaimana dengan situasi hidup kita saat ini? Mengapa kita lebih mudah hafal nama obat-obat tertentu daripada ayat firman Tuhan tentang kesembuhan? Hari-hari ini bukankah seperti itu? Kalau orang Kristen ditanya, obat apa yang bisa dilakukan atau yang bisa digunakan untuk pemulihan kondisi tubuh dari COVID? Oh, dengan mudah orang bisa menyebut, lakukan ini, minum ini, atau berbuat yang ini. Tapi kalau ditanya, ayat mana tentang kesembuhan? Mungkin akan berkata, tidak hafal, tidak paham, saya bukan pendeta sehingga nggak ngerti ayat-ayat. Pokoknya baca, imani, nggak paham ayat. Bukankah seperti itu yang sering terjadi? Mengapa kita lebih suka cari video atau artikel cara alternatif penanganan virus daripada membuka firman Tuhan tentang mujizat Tuhan? Mengapa panik hanya karena virus, tapi tidak panik ketika lupa baca firman Tuhan? Ada yang tidak beres dalam diri dan jiwa kita kalau demikian. Mari dalam hidup kita kejar pesan profetik itu. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Yang Tuhan pesankan bagi kita apa? Itu yang kita harus kejar dan harus kita terima. Caranya sederhana. Baca firman Tuhan dan hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Maka segala sesuatunya tidak akan pernah menyakitkan hidup kita. Sebab pertolongannya selalu disediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali lupa lalai bahwa firman-Mu itu memberi kuasa, bahwa firman-Mu itu mengandung kebenaran, bahwa firman-Mu itu bermuatan hal-hal yang luar biasa yang membuat hidup kami diubahkan. Ampuni kalau kami seringkali ingat hanya pada obat tertentu, hanya pada cara-cara tertentu untuk mengatasi berbagai penyakit yang ada, termasuk virus yang saat ini berkembang.
di sekitar kami. Kami mau belajar memfokuskan hati kami, hidup kami, mengarahkan jiwa kami pada firman-Mu, pada suara-Mu, pada apapun yang Tuhan kehendaki dan pesankan, sehingga kami tidak akan pernah salah melangkah dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami saat-saat ini. Di dalam nama Yesus, tuntunan-Mu kiranya nyata atas setiap kami hari demi hari. Pertolongan-Mu dinyatakan sempurna. Yang sakit COVID sembuh, bukan cuma awalnya oleh karena obat dan perawatan medis, tapi karena firman Tuhan terjadi nyata atas hidup setiap kami. Terjadi nyata atas setiap hidup orang-orang yang mengalami COVID, siapapun dan dimanapun itu. Di dalam nama Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Percaya tuntunan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, mujizat-Mu, keajaiban-Mu akan kami terima mulai pagi sampai malam dan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kejar Tuhan hari demi hari dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Salam dari Sarki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.